Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Patra Dermawan dengan NIM 210180202. Saya jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Operasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Ya, pertemuan 1 adalah konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem informasi. Konsep dasar Sistem informasi adalah kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dan pemakainya. Jika pengertian sistem operasi sebagai pelaksana perintah, sebagai pelaksana tata olah aplikasi, sebagai pengelola sumber daya. Tujuan sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, penerapan fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Fungsi sistem informasi membentuk dan mengolah sistem, menjalankan program, mengatur menggunakan alat-alat berhubungan dengan komputer. Jenis-jenis sistem operasi berdasarkan interface, text-based, cell versus GUI. Habis itu berdasarkan uses, standalone versus networking. Contoh sistem operasi DOS, OS, Macintosh, Windows, Linux, dan lain-lain. Sejarah sistem operasi, operasi open shop, operasi langsung melalui switch elektrik pada komputer. Operasi driven shop, admin mengelompokkan job berdasarkan jenis program dan dieksekusi sesuai jenis program melalui punch card secara sequence. Lalu operasi offline, job yang dieksekusi akan disimpan dalam media offline sebelum dieksekusi komputer. Generasi sistem operasi, generasi pertamanya tahun 1945 sampai tahun 1955. Generasi tanpa sistem operasi, komponen utama tabung hampa, operasi SCR manual melalui fluxboards, hanya bisa menghitung. Generasi kedua 1995 sampai 1965. Berbentuk tumbukan, batch system, komponen utama transistor memakai punch card. Sistem operasi pertama multix. Faktor sistem operasi, faktor prosesor single, multiprosesor, faktor pemakai, single user, multi user, faktor waktu kerja offline or online, faktor modus pekerjaan batch or real time, faktor gabungan faktor. Pertemuan 2, skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. Pertemuan 2 maksudnya skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. Perangkat keras hardware adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Tingkat atas terdiri dari 4 komponen. Pemroses 1, 2 memori utama, 3 perangkat masukan atau keluaran, 4 interkoneksi antar komponen. Lalu sumber daya perangkat keras. Prosesor. Prosesor terdiri dari bagian ALU, Arithmetic Logic Unit, untuk komputasi berupa operasi-operasi aritmatika dan logika. Bagian CU, Control Unit, atau untuk pengendalian operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Register untuk membantu pelaksanaan operasi dan sebagai tempat
dari operasi yang dilakukan. Register terlihat pemakai program dapat memeriksa ini. Register data untuk menampung nilai, register alamat untuk keperluan pengalamatan itu. Contoh, indeks register, segmen pointer register, stack pointer register. Register untuk kendali dan status register ini mengendalikan operasi pemroses terdiri dari register untuk alamat dan buffer, MAR, MBR, IRO, ARBC untuk eksekusi instruksi PC dan IR. Informasi status PSW berisi sign 0 carry equal overflow interrupt enable disable supervisor. Memori berfungsi sebagai menyimpan data program. Terdapat beberapa tipe memori, register, memori cache, memori kerja, cache memory, main memory, magnetic disk, optical disk, magnetic tape. Lalu ada perangkat masukan dan keluaran. Komponen mekanik yaitu perangkat itu sendiri. Komponen elektronik yaitu pengendali perangkat berupa chip controller, pengendalian perangkat, device adapter. Terdapat dua macam pengendali alat: berat alat, device controller, pekerja alat, atau bahasa Inggrisnya device driver. Interkoneksi antar komponen disebut galur atau jalur bus yang terdapat pada mainboard. Bus sendiri terdiri dari 3 macam: bus alamat, address bus, data bus, control bus. Tingkatan konsep komputer terdiri dari diagram blok, arsitektur, transfer register, rangkaian saklar, lalu elektronika. Kerja komputer pada tingkat konsep antara lain. Tingkat konsep diagram blok berlangsung sebagai lalu lintas informasi di dalam dan di antara blok pada sistem komputer. Lalu tingkat transfer register, kerja komputer berlangsung melalui pemindahan rincian informasi di antara register. Lalu tingkat konsep saklar, kerja komputer berlangsung dalam bentuk terputus dan terhubungan sebagai saklar elektronika di dalam sistem komputer. Lalu perangkat lunak atau software merupakan komponen non-fisik, merupakan kumpulan program beserta struktur datanya. Program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Siklus instruksi. Untuk memproses instruksi dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama mengambil instruksi, tahap keduanya mengeksekusi instruksi. Interrupt suatu sinyal adalah peralatan luar atau permintaan dari program. Penyebab interrupt yaitu program, division by zero, timer, kuantum pada round robin, dan kegagalan hardware. Trap adalah software generate interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. Lalu kita masuk ke pertemuan 3, manajemen file. Sistem manajemen file pengertian file abstraksi, penyimpanan dan pengambilan informasi disk. Sifat file persistent, informasi dalam file tetap ada walaupun catur daya dimatikan. Size, shareability digunakan oleh banyak proses secara konkuren. Lalu 1. Sasaran dan fungsi sistem manajemen file. Sasaran memenuhi kebutuhan pada manajemen data bagi pemakai. Menjamin data pada file adalah valid, optimasi kinerja, dan waktu tanggap ditingkatkan, menyediakan dukungan masukan dan keluaran, beragam tipe perangkat penyimpanan,
meminimalkan potensi kehilangan data. Lalu fungsi manajemen file, beberapa fungsi yang diharapkan dari pengolahan file adalah salah satunya penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Lalu arsitektur pengolahan file terdiri dari sistem akses, lalu manajemen file, manajemen ruang penyimpanan. Konsep file adalah abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi dari disk. Lalu pandangan file, penanaman tipe, atribut, perintah, manipulasi, operasi. Direktori merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola struktur sistem file. Lalu ada share file, adalah file yang tidak diacu oleh satu direktori atau pemakai. Lalu sistem akses file, cara akses perangkat penyimpanan. Lalu organisasi file, terdapat 6 organisasi dasar. Kebanyakan organisasi file itu sistem nyata, termasuk salah satu atau kombinasi kategori-kategori ini. Organisasi atau pengaksesan dasar. 6 organisasi atau pengaksesan dasar adalah file sequence berindeks, file berindeks majemuk, file berhash, file cincin. Masuk ke pertemuan 4. Teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Magnetic disk. Pertama, magnetic disk merupakan penyimpanan sekunder berbentuk bundar dengan 2 permukaan magnetik bergerak. Disk berupa motor drive menggerakkan disk kecepatan tinggi, kurang lebih dari 60 putaran per detik. Jenis head dibedakan. Fixed head disk menempati tiap-tiap track satu head, sehingga mempercepat proses pembacaan dan perekaman. Moving head disk hanya memiliki satu head yang berpindah-pindah mengakses dari satu track ke track lain. Teknologi hard disk. Beberapa teknologi hard disk antara lain shock protection system, self monitoring analysis, and reporting solid state disk. Match-nature system, partial responsive, maximum likelihood, hot swap, plug and play, ATA, environment protection agency, error correction code, auto transfer. 2 pengaksesan disk. Waktu akses disk adalah waktu yang diperlukan oleh kepala baca atau untuk menulis atau membaca isi sektor. Terdiri dari 4 komponen: waktu cari, waktu mantap, waktu latensi, waktu salur. Rumus pengaksesan hard disk. Rumusnya cari T dalam kurung N tutup kurung sama dengan T dalam kurung N sama dengan tutup kurung sama dengan B titik N plus S B N S. Keterangannya T dalam kurung N sama dengan waktu cari, B itu sama dengan waktu yang diperlukan untuk melewati satu lintas, N itu banyaknya lintas atau silinder yang akan dilewati. Kalau S itu waktu mantap hulu tulis baca. Rumus menghitung rata waktu cari T dalam kurung RER tutup kurung sama dengan W dikurang 1 garis miring W titik buka kurung S plus B buka kurung lagi W plus 1 tutup kurung garis miring 3 tutup kurung. Keterangannya W itu banyaknya lintas pada disk atau disket. Kalau B itu waktu yang diperlukan untuk melewati satu lintas. S waktu mantap hulu tulis baca. Pengaksesan lintas disk pada sistem multi tata olah terdapat 7 algoritma pengaksesan disk. Algoritma pertama itu
Algoritma pertama tiba pertama PTTD. Algoritma pickup, algoritma waktu cari terpendek dipertamakan. Algoritma loop, algoritma circular loop, algoritma scan, algoritma circular scan. Circular itu kurang tahu cara bacanya. Pertemuan 5. Proses dan penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Tujuan penjadwalan supaya semua pekerjaan memperoleh layanan yang adil, supaya pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan, supaya waktu tanggap diminimumkan berupa waktu tanggap nyata dan waktu tanggap maya, supaya pemakaian sumber daya seimbang, turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai, efisien. Tiba-tiba penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, penjadwalan jangka panjang. Itu penjadwalan jangka pendek bertugas sebagai menjadwalkan alokasi memproses di antara proses-proses ready di memori utama. Jangka menengah proses status ready, running, waiting, ready. Proses jangka panjang itu penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch atau memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Perangkat masukan dan keluaran. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi. Penjadwalan proses. 3 istilah yang digunakan pada penjadwalan proses adalah 1. Antrian. Antrian adalah sejumlah proses yang menggunakan dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses dalam memori utama. 2. Prioritas, mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, sambil menunggu sampai kerja prosesor selesai. 3. Preempsi, mendahulukan pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preempsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses preempsi tersebut. Rumus penjadwalannya. Jika terdapat n proses serentak serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar t, maka rata lama tanggap tr adalah sama dengan jumlah ti atau n, waktu sia-sia t dikurang n dalam kurungnya, waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preempsi. Rasio tanggap dalam kurung rt, perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap. Rasio penalti rp, perbandingan terhadap lama proses di antara lama rt sama dengan t dan rp sama dengan t kecil. Pertemuan 6. Penjadwalan proses lanjutan. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preempsi memiliki ketentuan. Proses berdasarkan pendeknya sisa proses diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Lalu menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Jika proses dengan sisa yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preempsi proses
yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan. Ketentuannya prioritas berdasarkan besarnya nilai rasio penalti. Rumus rasio penalti sama dengan RP sama dengan S dalam kurung S plus T tutup kurung garis miring T. S sama dengan waktu sia-sia atau dalam kurung saat selesai atau saat tiba. T itu sama lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti. Algoritma penjadwalan putar gelang. Ketentuannya kuantum waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Setiap prosesor melayani setiap proses berdasarkan akan antrian. Proses akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang ditentukan. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya tentang MK sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.